Halo, saya Timothy Barbun dan Anda sudah bergabung di VVIP, Very Interesting Person. Nah, interesting person yang saya akan hadirkan di episode kali ini adalah seorang yang menurut saya memang benar-benar interesting sih, karena dia seorang anak band. Loh, anak band tapi kok kayak rumah menteri rumahnya. Jadi kita langsung masuk. Selamat pagi, Pak Budi. Mas Timothy, apa kabar? Aduh, baik dong, Pak Budi. Ini memang kegiatan harus main pingpong pagi-pagi atau gimana? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Saya boleh coba? Oh, silakan. Waduh, kapan lagi lawan menteri kan? Kebetulan nih, Pak. Saya udah siap, Pak, sebenarnya. Wah, keren nih. Waduh, Pak, baju properti, Pak, bukan baju saya. Oh, ya. Pinjam ya, Mas ya? Oke. Biasanya teman tandingnya mungkin atlet atau pelatih atau siapa, Pak? Pelatih. Pelatih, ada pelatihnya? Ada pelatih. Saya nyerah dari sekarang aja deh kalau gitu. Ada pelatih, saya udah 15 tahun kayaknya nggak main pingpong. Tapi nggak apa-apa, karena Ya. ditantang menteri, saya harus berani terima tantangan ini. Siap ya, Pak ya? Ya. Saya dulu jago banget loh, Pak. Oh, ya. Jago makan tapi bukan jago pingpong. Kita mulai Aduh, lepas lagi. dari pertama aja. Ini kayaknya merendah nih, Pak Budi nih, merendah nih. Bisa nih, Pak. Pelintir. Pelintir tapi keluar bolanya. Buat apa saya pelintir tadi ya? Nah, ini enaknya, Pak. Kalau saya biasanya main sama saudara-saudara saya, ini bola satu-satunya. Oh. Mau ke rumah sebelah juga saya harus ambil dulu baru bisa lanjut lagi. Sementara bola kita ada 40 di sini. Jadi aman, Pak. Tenang aja, Pak. Jadi menandakan baru main-main. Baru main-main ya. Oke. Coba dulu. Jangan ragu-ragu, Pak. Jangan ragu-ragu, Pak. Saya kayak pelatihnya Pak Budi. Jangan ragu-ragu. Pukul aja. Waduh. Sengaja, Pak Budi. Sengaja. Pak, kalau Bapak 2 kali seminggu main pingpong, olahraga lainnya? Kadang-kadang sepeda. Kadang-kadang jalan kaki. Oke, jalan kaki Yang menuju meja pingpong. simpel-simpel Saya sih Pak, jalan kaki menuju meja pingpong itu udah olahraga buat saya, Olahraga, Pak. ya. Jarang olahraga, Pak. Saya nyerah aja dulu gimana, Oh, Pak? iya. Saya nyerah dulu, Pak, ya, untuk saat ini ya. Jadi statusnya saat ini saya belum bisa mengalahkan Menteri Budi Karya Sumadi, tapi saya mungkin bisa mengalahkannya cepet-cepetan minum teh. Gimana, Pak? Kita Oh, iya. teh atau ngopi dulu, Pak? Yuk, ngopi yuk. Biasanya ngopi atau teh? Ngeteh. Ngeteh, oke, boleh. Kok ada bola pingpong bunyi-bunyi itu? Pak Budi, terima kasih loh sudah membuka rumahnya buat kita pagi hari ini, dan ternyata saya punya waktu juga pagi-pagi bersama seorang menteri. Emang lagi nggak padat hari ini, Pak? Iya, lagi longgar. Agak longgar? Iya. Waduh, kita udah nunggu 2 hari di depan, Pak, nunggu kelonggaran. Yalah, kita udah setting kok untuk waktu sama Pak Budi. Jadi tadi kita main pingpong. Bapak bilang tadi suka sepedaan juga. Nah, saya mau tahu seorang Budi Karya Sumadi itu menjaga kesehatannya tuh gimana sih selain olahraga lah? Mungkin ada ritual yang dijalankan. Ya, kalau bagi saya olahraga harus ya. Karena kalau sekian lama kalau olahraga itu pegel-pegel badannya. Iya, pasti. Jadi yang rutin pingpong ya. Seminggu 2 kali. Sekali-kali Sabtu atau Minggu naik sepeda. Oh, jadi Sabtu Minggu naik sepedanya. Sabtunya. Kenapa pingpong sih, Pak? Satu, pingpong waktunya fleksibel. Ya. Kapan aja bisa. Terus yang kedua, kita bangun tidur dan pingpong bisa. Gitu. Tapi nggak ada lawannya, Pak. Harus bangunin orang lain juga. Ada pelatih, Ada pelatih. ada teman-teman di sini. Saya mau tahu kesehariannya, karena dugaan saya pasti Pak Budi ini termasuk orang yang jadwalnya tuh nggak akan bisa, ya setengah hari enak, setengah hari bisa bebas, itu nggak mungkin. Anytime kan bisa ditelepon, Betul, bisa tiba-tiba punya jadwal, padahal jadwalnya harus Betul. kosong dan lain-lain gitu. Itu mengganggu nggak, dalam arti kan pikiran juga jadi sesuatu yang bisa membuat kita sakit gitu, belum lagi lelah dan lain-lain. Makanya olahraga dan musik itu jadi keseimbangan. Ya. Jadi kalau pagi dengan habis pingpong fresh. Kalau hari-hari kita kalah penat gitu, saya ngajak teman-teman, yuk kita nyanyi. Yuk. Teman-teman ini siapa, Pak? Tetangga-tetangga? Kebetulan tetangga Kita ada teman-teman main band, ya. Oke. Di antaranya Pak Masuki, Iya. Bu Retno, Bu Menkyu gitu kadang-kadang. Itu selalu datang? Tidak rutin, tapi kadang-kadang bisa spontanitas. Oh, ada juga? Iya betul. Janjian atau? Kalau cuma nyanyi nggak janjian. Tetapi kalau kita ada event tertentu, semua itu Java Jazz, kita mesti latihan sama-sama. Itu, waktu Java Jazz itu juga menarik karena menghebohkan, tiba-tiba bisa rame untuk Java Jazz.
Berarti tahun ini nggak ya berarti? Enggak. Nggak ada waktu berarti. Nggak ada waktu. Nah itu memang sempat latihan beberapa kali atau ya akibat dari sering main aja bareng-bareng gitu? Kan semula saya main waktu Pak Pratik mengawinkan putrinya. Ya. Nah, setelah itu ya sudah ada persiapan pengupahan. Nah waktu Java Jazz cuma ada sekali. Kita langsung. Oke. Pak Budi, saya izin mau ikut Pak Budi nih dalam beberapa kegiatan. Agendanya apa Pak? Hari ini saya pengen ke Gambir. Jadi memang kadang-kadang spontanitas saya membiasakan satu tempat layanan transportasi supaya mereka ready. Nggak dikasih tahu dulu? Nggak kasih tahu. Oke, sidak lah. Tidak. Hal ini Gambir. Gambir ini Gambir. Apa yang tadi diperhatikan misalnya? Pertanyaan pertama kali adalah tanya sama orang yang ada di sana. Dia punya problem apa? Oke. Karena dari situ bisa dikembangkan kemana-mana. Penumpang ya? Penumpang. Persoalannya memang kalau kereta api sekarang ini sulit dapat tiket. Mau tanya soal area rumah yang ini nih Pak Budi nih. Iya, ini ada area band ya. Ini sudah atas persetujuan istri ya Pak ya? Hah? Istri saya nggak pernah kasih soalnya. Kasih sertifikat. Ada yang dijanjikan harusnya dong. Betul, Jadi ini satu set band, ini area bisa dibilang di tengah lah ya, tengah rumahnya Pak Budi Karya Sumadi. Jadi memang center sekali Pak. Ini memang tempat ngumpul keluarga dan teman-teman di sini ya? Iya, teman-teman kumpul di sini, duduk di sini, rame-rame. Jadi saya bisa membayangkan Pak Budi di sini Ya, dengan gitar. main gitar. Terus menteri mana lagi Pak? Pak Biasanya di Basuki sini. biasanya ngedrum. Di sini Pak Basuki pasti ke drum, oke. Terus yang lain nyanyi kan di sini. Jadi Pak Triawan kadang-kadang di sini. Oh Pak Triawan, oh iya Pak Triawan musisi handal, pasti jago nih main Ya. dua level begini nih. Jadi bayangkan jadi yang biasa terjadi di rumah Pak Budi ini adalah para menteri nge-jam sampai akhirnya bisa tampil di Java Jazz. Cuma satu yang menghalangi mereka, bukan bakat, waktu gitu Pak. Cuma waktunya yang nggak memungkinkan. Tapi kayaknya kalau, saya mau tahu soal ini nih Pak nih. Jadi ada sebuah gitar yang dari awal tadi sebenarnya pas masuk sudah menarik perhatian saya nih. Ini gitar memang hadiah atau beli atau gimana Pak? Ya ini koleksi. Ada teman saya, Mas Tommy. Aha. Senang bikin gitar gitu. Jadi bilang, coba bikinin gitar yang berukir, Oke. yang unik. Pak kayaknya sayang kalau kita nggak ngeband nih Pak. Yuk. Tapi orangnya nggak ada Pak. Aku aja ada temanku yang jago, Siapa Pak? Mas Tony. Mas Tony, Mas Tony bisa main. Wah Mas Tony bisa main? wah ini jago, apa-apa bisa. Apa-apa bisa. Wah silat bisa, karate bisa gitu Mas ya. Jadi bisa main keyboard. Keyboard masih- keyboard bisa, gitar bisa, tapi ini sekarang keyboard aja. Saya Biar sedikit-sedikit. jadi lead. Nah saya sedikit-sedikit gitar bisa Pak. Ya, Bapak ya. nyanyi. Tapi masih kurang Pak. Gimana? Drum. Ada nggak teman-teman yang bisa drum? Kalau drum gimana kalau saya mengajukan Pak? Oh ya, Ada kamera person kita. Ini jago Pak, Wah, main keren drum, banget. main kahon. Nah, Duk, ayo ikut Duk. wah keren. Aduh, ini. Dadakan Oh iya, nih. Duk. Selamat bermain sama Menteri. Catatannya tidak ada ongkos tambahan ya, tidak ada kelebihan bayaran atau Free. apa. Free semuanya. Saya izin megang gitar. Silakan. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali tenang, senyumnya hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Wujudkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya untuk dia. Wah, luar biasa gitarnya. Oh, Waduh, jari-jari saya langsung sakit. Sudah lama tidak bermain gitar, Pak Budi. tapi keren. Tapi emang kalau ngeband tuh semua hilang bentar. Hilang. Hilang. Lupa siapa-siapa. Ada macet-macet di jalanan gitu ya. Ada
keluhan penumpang begitu mungkin hilang sejenak. Tapi bisa lebih fresh mikirin ide, bener ya Pak? Yang pasti tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak, itu yang penting tuh. Tidurnya nyenyak itu salah satu yang paling penting. Dari kapan sih Pak mulai bermusik? Saya main musik sebenarnya SMA. Oke. Selesai SMA nggak pernah main musik. Tapi dugaan saya SMA itu mainnya, kalau belajarnya sebelumnya. Ya, dari SMP. Oke, gitar. Jadi SMA tuh punya band? Iya, kalau zaman dulu vokal grup lah. Oh, vokal grup. Tapi nggak main gitar dong kalau gitu? Main gitar. Oh, main gitar di vokal grup itu. Nyanyi juga? Nyanyi juga. Oke, lagunya lagu apa tuh Pak? Ya, zaman dulu lah lagu apa ya? Blowing in the Wind, maksudnya gitu. Let It How Be. many Nah, times? itu. Oke, Blowing in the Wind itu lagunya bukan Bob Janis ya? Dylan. Bob Dylan, oke Bob Dylan. Itu Let It Be, Beatles. Let It Be, Beatles. Masih ingat tuh Pak? Ya, dikit-dikit lah. Apalagi tuh Pak lagu-lagu yang biasa dibawain? Ya, seneng juga Queen. Ya. Oh, oke. Nggak mau nyanyiin Queen Pak? Nanti suaranya pecah. Lebih susah soalnya kalau Lebih Queen. susah, lebih susah. Tapi diseriusin nggak tuh waktu bermusik itu? Nggak serius sih, cuman di sekolah kadang-kadang. Iseng. Iseng aja, belum profesional. Perform? Ada? Perform Tampil dulu di mana? sih ya di TV lokal ya di Palembang. Serius kita. pernah di TV juga? Ya, dulu, zaman dulu. Si vokal grup itu? Iya, iya. Namanya Vulcano. Kenapa Vulcano Pak namanya Pak? Ibu saya sampai ini gunung berapi-api. Oh, jadi ibunya Pak Budi mengatakan Pak Budi ini seperti gunung berapi-api atau justru vokal grupnya? Vokal grupnya. Vokal grupnya seperti gunung berapi-api. Ya, jadi biar semangat lah. Gitu. Oh, oke. Butuh semangat soalnya. Volcano namanya. Iya, iya. Jadi paling membanggakan prestasi dari Volcano ini, atau mungkin bukan prestasi lah ya, tapi paling tidak tampil di depan siapa nih yang paling... Ya, tampil di sekolah, di TVRI lokal dulu, Oke. itulah sebatas itu aja. Jadi udah pernah serius juga ya jadi ya. Ditinggalkan itu sejak apa Pak? Sejak... Selesai SMA saya nggak pernah main gitar. Oh, oke. Even di perguruan tinggi nggak pernah. Nah, baru lagi setelah di kabinet baru satu. Kita lanjut lagi Pak ya, saya Ya, taruh dulu silakan. gitar kebanggaannya Pak Budi Karya Sumadi, Ya. cakep ukirannya. Tapi kayaknya kalau saya lihat dari rumah Bapak emang banyak ukiran Pak, Ya, kayak ya. gini-gini. Ini dulu saya belinya di Probolinggo. Ah, Dulu saya punya usaha jual barang antik. kapan itu? Ya kira-kira tahun 98-2000. Jualan barang antik? Saat Krismon kan. Krismon, Nah, waktunya banyak, jadi beli di Jawa Timur, bawa sini terus jual. Jadi itu sempat berapa tahun Kira-kira 3 tahun. berjualan barang antik. Ini termasuk salah satu koleksinya gitu. Betul. Ini salah satu contohnya. Ini ada temen pohon tumbang, terus saya beli ini. Ini seluruh meja ini. Terus bikin bisa jadi 4 biji. Jadi satu pohon itu jadi 4 biji. Jadi 4 biji. 4 buah meja seperti ini. Terus kita panggil yang tukang potong, panggil yang tukang ukir, panggil yang pelitur sendiri-sendiri itu. Bawa ini dari Banten. Dari Banten. Bawanya gimana itu Pak? Oke, tronton besar. Pak Budi boleh gabung sama saya Pak di Oh sini, iya, Pak. ini Adam pempek biasa selalu ada di rumah. Jadi ternyata Pak Budi ini, tapi bukan Pak Budinya lah berarti ya. Bukan. Yang mengelola siapa tuh Pak? Istri saya. Istri mengelola pempek. Silakan Pak Ya, Budi. warung. Saya jadi mempersilahkan yang punya rumah nih jadinya nih. Favoritnya yang mana Pak Budi? Saya Yang mau mulai. unik itu ini pempek panggang ya. Oh panggang, oke. Dimakan sama ini. Oke, wah ini sambelnya. Cukonya, cuko. Wah, itu Cukonya ada ini. Oke. Saya bingung, ini sebenarnya cuko dulu baru masukin ini atau ini dulu sih Pak? Itu dulu biasanya. Oh jadi ini dulu, oke saya ambil dulu yang panggang. Sesuai dengan rekomendasi tuan rumah. Pempek panggang. Berarti favorit Pak Budi juga dong ini, pempek panggang ya? Nah, pempek panggang tuh begini, dikasih ini sama dikasih sambelnya. Oh, oke. Buka ini. Oh dibuka ininya? Nah, pakai tangan. Coba, oh pakai tangan aja, oke. Buka ini. Oke, jadi pempeknya kan udah kebuka nih. Kan jarang nih. Dibuka. Kasih ini ya. Seperti sandwich kecil ya Pak ya? Ya, sandwich kecil. Ini pedas. Waduh, banyak sekali lagi. Nah, enak. Ini langsung? Langsung. Nggak pakai cukonya itu? Boleh pakai cukup. Oh boleh, oke. Nggak apa-apa, saya ini aja. Itu Nggak buat, apa-apa. Ini oke. tukeran. Oh tukeran jadi. Oke. Dicelupin apa? Nah, gini, diginiin. Ah. Terus Oh, terus dicelup gitu. makan. Oh. Nah. Wah, ini rekomendasi tuan rumah ini harus dicoba ini. Saya yakin nih, mana si Pandu tadi campers kita itu. Pasti mau nyoba juga dia nih. Capek main drum. Main kan? Hmm. Karena pakai ebi, udang kering. Lebih asin pastinya. Ya. Tapi enak. Enak ya? Sambelnya ternyata enggak. Saya udah takut tadi pedas banget, tapi ini pas lah. Nah, ya. Enak. Enak panggang.
Ibu yang jualan tempe. Berapa lama udah? Udah mungkin udah 12 tahun ya. 12 tahun? Udah lama ya? Udah lama. Resepnya dari keluarga tuh? Jadi belajar dari teman-teman. Oh jadi resep Setelah sendiri? dia bisa, ya udah kita buka warung aja gitu. Jadi 2 tahun, berarti tahun, mohon maaf nih Pak Budi, Ya, sambil ngobrol sambil makan soalnya, Iya. nggak bisa menahan diri. 2008. 2008 memulai, dan itu benar-benar bikin sendiri resepnya, Ya. belajar sendiri gitu. Jadi Pak Budi mendukung lah pada saat Ibu. Mendukung. Idenya dari Ibu nih? Idenya dari saya. Oh, Karena kalau orang kan nggak bisa ngukur dirinya sendiri. Ini pempeknya udah enak. Kalau dijual pasti laku. waduh, ini saya paling senang muncul-muncul dengan kejutan. Halo Mbak Ayu. Timothy, ini buat saya atau buat Bapak? Dua-duanya. Oh, berdua, terima kasih. Pagi-pagi, ternyata Ayu sudah membawakan kami durian. Memang fans durian, satu keluarga. Iya. Ayu juga suka durian. Di Singapura, waduh banyak durian Iya. di Singapura. Ini bawa dari Singapura bukan? Bukan. Oh bukan. Pak Budi pagi-pagi makan durian? Bisa? Kadang pagi, kadang malam. Walaupun tidak sering. Mubazir Pak kalau nggak Mubazir, dimakan, Pak. kita makan dong. Gimana kalau saya ikut bantu Iya, Bapak silakan, makan ya? silakan. Oke, kita makan durian saudara-saudara pagi-pagi. Ayu mau? Boleh. Oke, kita makan durian. Ini pakai apa nih? Oh ini ada piringnya. Nah, ada piring. Waduh. Silakan Ayu diambilin buat Bapak dulu. Ambil aja dulu silakan. Baru 2 hari lalu makan. Oh, thank you. Terima kasih. Ini agak berantakan dikit nggak apa-apa ya tangan ya? Harus pakai tangan ya Pak ya? Iya Gimana dong. caranya kalau pakai Ayo, maju Bang. Curang saya dikasih yang banyak. yang paling gede jadi ya. Ayu sekarang baru lulus katanya ya? Iya. Selamat baru Iya, lulus di makasih. Singapura kemarin ya. Iya. Jadi ngambil apa jurusannya? Masters of Science in Management. Masters of Science and Management. Iya. Wow. Ayu saya mau nanya soal Pak Budi. Galak nggak, Pak Budi? Kalau di rumah? Enggak. Ya, perempuan satu-satunya ya Pak ya. Ya kali digalakin gitu. Biasanya kebiasaan yang selalu mengingatkan Ayu akan Bapak tuh apa? Biasanya kalau pagi main pingpong. Oh, bener ya, memang suka main Iya. pingpong terus ya. Terus paling ketemunya baru malam lagi suka main ke kamar aku aja. Jadi Bapak tuh dari dulu tuh dari Ayu masih kecil tuh emang sibuk sekali ya? Iya. Selalu. Terbiasa nggak tuh dengan hal itu? Iya sih, udah dari kecil kan dari pasti ketemunya pagi banget atau udah malam gitu. Protes nggak sih? Enggak sih, kalau weekend pasti antara makan siang atau makan malam at least sejam gitu. Tapi kan maksudnya kayak saya lihat diri sendiri juga Pak Budi. Kadang-kadang karena kesibukan acara sekolah anak saya nggak bisa ikut gitu. Saya udah di rumah atau harus jalan lagi siang atau sore, anak saya itu suka kecewa gitu loh. Ada kayak gitu nggak ya? Nggak apa-apa sih, ada mami. Oh, ada cadangan katanya. Jadi tapi itu membuat akhirnya cara menjaga kedekatan dengan Bapak gimana? Oh, kalau sekarang sih ini sih chatting aja, jadi selalu tanya. Pasti cuma satu nanya, Didi di mana? Itu doang. Tiap hari atau Rumus itu. Setiap Rumus? Ada di mana itu setiap 2 jam sekali. setiap 2 jam sekali pasti nanya ada di mana. Oh, itu anak saya mungkin karena belum bisa main ini. Tapi kalaupun dia nanya setiap 2 jam sekali, itu pasti disuruhan istri saya sih, Pak. Oh, Bukan dari anak saya pribadi sebenarnya. ada yang nyuruh nggak? enggak. Oke. Itu nanti dimarahin Pak kalau ngaku sebenarnya. Kalau Bapak sendiri gimana tuh Pak menjaga agar kabar tentang putrinya tuh selalu ada gitu? Ya tadinya memang saya nggak terlalu aktif di medsos ya. Karena Ayu sedang medsos, saya spesial bikin Instagram. Jadi Sekarang. Jadi Oke. setiap hari saya ada report ya, secara tidak langsung kegiatan saya sambil Setiap hari apa? mengkomunikasikan bahwa ada satu esensi dari satu kegiatan itu apa. oke. Jadi kalau tidak tahu dan Ayu selalu lihat itu. Jadi pada saat Bapak bikin Instagram tuh sebenarnya maksud utamanya itu biar keluarga yang tahu. Keluarga tahu bahwa apa yang saya lakukan, tujuan kegiatan itu apa. Oke, selain berkomunikasi ke masyarakat lah gitu. Dan memang ngikutin kabar Bapak dari Instagram. Iya. Oh gitu, paling banyak justru dari situ. Iya, aku sampai turn on notification kalau ada baru gitu. post Ya gitu. ampun.
itu loh Pak, anaknya tuh nunggu kabar gitu Pak Budi. Itu buat saya menyentuh juga tuh. Sampai hanya Bapak kali notifikasi ini nyala. Iya. Tuh kan berarti nunggu kabar dari Bapaknya. Oke Pak, saya ingat Bapak mau sidak ke Gambir. Ya, ya. Jadi mari kita selesaikan permasalahan duren ini. Oke. Kita langsung jalan ke Gambir. Yuk, terima kasih banyak loh yuk waktunya sampai kita pagi ini. makasih. Jadi kita hari ini ngikutin jadwal Pak Budi. Saya ikut ya Pak ya? Iya, Di mobilnya? kita harus lihat MRT secara baik. Nah itu dia, saya belum pernah naik MRT, mohon maaf Pak, saya belum pernah naik. Rame terus soalnya MRT-nya, rame terus Pak, antusiasmenya masih tinggi. Jadi saya mau ajak anak saya, masih ngantri nanti aja deh saya pikir. Oke. Silakan Pak, saya ikut ya Pak, tumpang. Oke, ayo. Pak Budi, mumpung saya lagi sama Pak Budi dan kita lagi lewat jalur nih, kita lewat Setiabudi Budi. Boleh nggak Pak kita coba lihat dulu Pak MRT? Masih dilihat ya. Iya dong. Jadi sebelum Bapak tidak Gambir, tidak MRT dulu gimana Pak? Boleh Pak ya? Oke, kita turun dulu. Kita di stasiun MRT Setiabudi Astra. Ada alasannya sih Pak, kenapa saya pilih di sini. Karena saya bilang tadi, rame sekali Pak. Kalau di HI gitu ya, di Blok M itu rame sekali. HI di Duku Atas ramai banget. Jadi kita mau beli tiket. Ke sini Pak ya? Sini. Oke, tiket. Pak Budi, kali ini giliran saya traktir menteri, traktir tiketnya. Wah, Kapan keren lagi banget Pak Budi? ditraktir. Kapan Pak lagi? Mas Imo. Wah, kapan lagi soalnya Pak saya sama Pak Budi bisa naik MRT. Oke, nah ini single trip. Nah, kita single trip aja ya. Single trip. Selamat pagi Mbak, mau beli single trip untuk 2 Mbak ke Blok M ya? Blok M, ya. Oh jadi ini ada langganan, ada single trip, 1 kali bayar gitu ya. Dan jarak juga lain. Satu tempat ke satu tempat ini itu lain. ada nih peta harga tiketnya ya. Betul. Kita dari Setiabudi Astra, oh ini langsung jelas ya. Setiabudi Sampai ke Blok M, 6.000 berarti ya untuk 2 orang. Saya ada. Kalau 6.000 sih saya traktir, kalau 6.000. Saya juga nggak mau duit. Nggak mau duit juga. Oke, kita masuk, saya lihat tiket. Terima kasih sama-sama, thank you katanya. Pembangunan konstruksinya memang dibuat, ada dasar desainnya itu apa Pak? Hah? Menyerupai seperti di negara tertentu kah atau Ya, gimana? sebenarnya desain MRT ini udah common ya. Oke. Udah ada di mana-mana. Memang mereka memiliki preferensi untuk mendesain. Jepang adalah salah satu negara yang maju di bidang MRT ya. Oke. Oleh karenanya kita gunakan teknologi dia. Oke. Bahkan apa yang kita lakukan di sini lebih bagus dari teknologi yang dipakai di sana. Masa di Ya, Jepang? yang paling prinsip di sini apa? Autopilot itu. Oke. Jadi keretanya tuh dikendalikan dari Pusat gitu ya? Lebak Bulus. Kendali pusat gitu di Lebak Bulus. Pusat. Oke. Mumpung lagi di sini saya mau nanya penumpang dulu Iya, nih. silakan, Halo, silakan. apa kabar? Pak siapa namanya Pak? Yamin. Pak Yamin. Oke, Pak Yamin kenal kan? Bapak ini sangat siapa? kenal. Oh, sangat kenal. apa kabar Mas Andi? Tahu temen SD lagi Pak, katanya sangat kenal soalnya. Pak Yamin, ini penumpang MRT reguler atau gimana? Saya kebetulan sih memang baru pertama kali. Ini pertama kali saya menggunakan MRT. Oh, ini pertama kali. Pertama Oke. kali. Jadi karena sekarang hari ini ada Kegiatan Senayan. Senayan macet, ya saya rasa ini paling Pas. baik. Paling Nah, pas, bener. Cerdas. Betul. Nah, sejauh ini gimana pendapatnya soal ini? Belum naik sih ya. Berarti setelah stasiun pelayanannya gimana tuh? Kalau saya lihat sih kondisi hari ini baik sekali ya. Dari kenyamanannya, kebersihannya oke. Oke, Pak Budi ada yang mau ditanyakan ini, mumpung ada penumpang nih Pak Budi. Kalau sekarang yang dibayangkan tuh MR itu bisa menyelesaikan kemacetan nggak? Saya rasa pasti Pak, karena kalau di luar kita udah pasti terkena kemacetan yang luar biasa. Iya. Nah, dengan traffic yang ini Padat. tidak ada kemacetan, jadwal
Pasti. ya. Pasti semua masyarakat sangat tertarik menggunakan MRT. Ini Bapak tinggalnya Sangat membantu. dekat sini? Saya tinggal di Kembangan. Di Kembangan. Kan belum nyampe MRT itu, Pak. Belum. Jadi Mumpung ada yang boleh dipercepat tuh tahapnya gitu. benar Pak, mestinya secepatnya bisa link ke seluruh Jakarta. Oke. Oh iya, itu soal tahap Ya. MRT ini kan tahap 2 udah mau mulai, Pak ya? Iya, tahap 2 mulai, nanti tahap 3 timur barat. Nah, itu Pak, Kembangan. Barat juga ada dan Pada saat kita menuju ke peron, peronnya itu jelas arahnya kemana. Itu dari Bundaran HI menuju ke kiri, berarti menuju ke Lebak Bulus. Dan karena tujuan kita adalah Blok M, berarti kita ambil arah Lebak Bulus. Arah Pak, ya? Lebak Bulus. Nah itu mungkin bagi mereka yang mungkin belum terbiasa, setiap kereta akan dinamai, akan ditandai dengan nama stasiun terakhir gitu Pak? ya. Jadi ada nama lokasi, Ah, terkadang ada nama satu korporasi yang membayar sponsorship Oke. di situ. Nanti jadi kita tahu seperti di sini Astra. Nah, kita di Kalau sini. di Duku Atas itu BNI. Oke. Itu adalah sponsor-sponsor di stasiun itu. Oke. Nah kita sudah tiba. Pak, ini baru jam segini udah rame loh Pak Budi. Rame sekali. Wah. Ini sudah Ini sepi Pak? pengguna. Kita bisa iya, naik Pak? Bisa duduk Oke. kita ya. Ya ada yang tahu nggak nih Pak Menteri mau naik ini? Nunggunya harus di area Ini yang kuning. Jalan begini, orang harus buat orang keluar. keluar dulu. Oke, Setelah baru orang kita keluar masuk. baru kita masuk. Dan ini pintu ngebukanya nggak lama-lama Pak Budi ya? Iya. Wah. Jadi Pak Budi, saya mau ajak ke sini Pak Budi. Kalau rencananya yang untuk kereta khusus ada tempat sepeda gitu udah ada atau gimana Pak? Kalau yang ini belum sampai seperti itu karena tempatnya terbatas, tapi untuk mobil sudah. Di beberapa terutama yang di daerah selatan di Parkiran tuh Fatmawati ya? ada parkiran. Oke. Park and ride. Oh iya, betul. Itu satu. Kalau yang buat sepeda di dalam keretanya Ya, ini yang area itu. belum diatur. Oke, itu kereta yang berbeda atau biasanya memang pengaturan di dalam saja yang beda tuh Pak? Kalau yang kereta yang bisa. Saya pikir sama dengan apa yang Keretanya sama diterapkan sebenarnya. di luar, tinggal kita tetapkan aja. Oh, oke. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita lihat sih benar sih Pak. Ini saya merem kalau nggak dengar bahasanya kayak lagi di Singapura, kayak lagi di Tokyo. Jepang. Tapi memang tadi Bapak bilang ada teknologi yang berbeda dengan Jepang di otomasi itu. Ya, otomasinya itu kita lebih paling advance. Ini teknologi yang paling advance dari kereta ini. Mulai kapan tuh nanti saya yang pertama akan menikmati tahap selanjutnya? Tahap 2-nya. Tahap 2. Karena tahap 2 itu kan nanti dari Lebak Bulus sampai ke Ancol. Oh ya. Ya. Dari sini dari Balaraja sampai Cikarang. Jadi memang bersamaan dengan itu kita juga mengatur antar modanya. Oke. Ya, ada Transjakartanya, ada Kopajanya. Iya. Semua kita atur supaya pada 2024 atau 2025 itu sudah kita targetkan angkutan massal tuh lebih dominan. Oh, jadi memang pada saat planning bukan hanya soal buka jalur MRT, enggak gitu juga Nggak, Pak ya? langsung. Antar modanya langsung. Antar moda langsung dipikirin. Oh, oke. Bahkan mungkin kita harus lebih siap kalau sekarang ini kan titik pemberhentian atau istilah teknisnya TOD, Transit Oriented Development, belum kita maksimalkan, kita mendapatkan right property di situ. Nah, Oke. nanti kalau yang timur barat kita harus mikirin, kita harus memiliki properti atau suatu kerjasama yang lebih menguntungkan untuk kita. Oke. Nah, fasilitas lagi nih Pak, masih buat kaum difabel. Difabel kita sudah exercise ya. Bahkan kemarin udah kita ajak ke sini apa saran-sarannya. Saran dari difabel adalah volume lalu lintas vertikalnya kurang banyak. Oke. Terus dia juga koreksi mengenai jarak. Ya. Jaraknya masih Terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Jadi ada risiko untuk mereka. Oh, itu yang menjadi catatan Ya. dari itu. Tapi teman-teman difabel sendiri sudah pernah diajak untuk memberi masukan gitu sama ya? presiden juga ikut waktu itu. Iya. Oh iya benar. Dan sebelumnya difabel itu ada yang mewakili difabel untuk bicara tentang apa kepentingan mereka gitu. Wah, kita udah keluar nih Pak, sampai Blok M. Berapa menit tadi? Saya nggak terasa nih ngobrol-ngobrol, atau sudah sampai ke Blok M aja. Ini kalau naik mobil berapa lama tadi? Iya. Apalagi hari biasa Pak ya. Iya. Jadi ini weekend, mungkin naik mobil agak lebih lancar. Iya. Tapi kalau hari biasa kita bandingin jauh sekali. Iya. Jadi Lebak Bulus sampai ke ujung di HI itu, Nah, itu kira-kira 30 menit. zaman saya naik mobil itu udah nggak mustahil. Mari Pak Budi. Ya, mari.
Kita sudah di salah satu stasiun, dua lah ya, Setiabudi dan Blok M. Tapi ada satu stasiun yang nanti kita mau datengin lagi karena Pak Budi memang rencananya mau ke Gambir nih. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Gambir. Kita lanjutkan perjalanan kita, Pak, menuju ke Gambir. Halo, selamat pagi Bu Omi. Bu Sri. Bu Sri, ini halo. Ini dengan adik Mama? Kakak saya. Oh, kakaknya. Kakak saya Oh, yang Ibu paling Sri. besar. Halo Bu Sri. Oh, ini yang paling besar. Ya, Bu Sri, selamat pagi. Saya dengan Timothy. Sedang sama adiknya nih, Bu. Oh iya, desa yang paling bandel. Paling bandel, Bu. Bu, cerita dong, bandelnya kenapa? Tanyalah sama dia. Bandel. Kalau saya tanya nggak mau ngaku, Bu. Kalau saya tanya nggak mau ngaku, Pak Budinya. Mengaku dia ya. Mau kemana itu? Ini Pak Budi lagi mau sidak ke stasiun Gambir. Oh, tidak ya. Bu, lagi dong Bu cerita Bu, bandel-bandelnya Pak Budi itu apa waktu kecil? Oh, tidak mau bilang, saya masih sarapan dengan anak cucu. Oh, oke. Nah, ada semua. Wah, ini keluarganya ya. Iya. Ini ponakan-ponakannya Pak Ya, Budi ponakan, dong. adik, kakak, ponakan yang lain. Ini Palembang tuh, di rumah kakak saya. Di Palembang ya. Bu, katanya Pak Budi dulu suka main di empang, bener ya? Oh iya, memang. Memang suka Nangkap ikan. Nangkap ikan. nangkep ikan. Sudah itu dia bilang jangan dimarahi karena dia oleh-olehin ikan. Oh, Oh. jadi Saya padahal harus mandiin dia karena dia jenis susu. umur berapa itu Bu? Iya, karena apa? Karena main di empang kan bau. Jangan dimarahin. Dan saya mau sekarang. Bu, bener nggak katanya Pak Dia main di empang. Pak Budi paling senang ngerjain adiknya yang paling kecil katanya, Bu Omi, bener ya? Oh iya. Paling jahil gitu. Iya. Diapain tuh Bu? Nah, itu Oh adik itu saya yang paling adiknya kecil. paling kecil. Tanya sama dia apa yang selalu Apa Pak Budi? Encim tahu. Encim tahu katanya Bu. Itu panggilan sayangnya Pak? Godain dia nangis. Oh, jadi kalau sampai nangis. tidak puas dia. Eh, Tapi sayang dong sama Pak Budi ya di tengah kesibukannya Bu ya. Jarang ketemu ya. Kami kompak 8 bersaudara. Wah. Pak Budi mau ngomong apa nih sama kakaknya mumpung lagi online kita? Hai Yusri, panggilnya Yusri. Oh, Pak Bu Yusri. Yusri, Mbak Yusri Suroso gitu. Oke. Lagi kumpul-kumpul ya yuk? Iya, kok biasa kalau setiap libur kan harus sarapan sama-sama. Oh, sarapan apa tuh? Sarapan pempek enggak? Sarapan apa Bakso. 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 Besar. Oh. Ada mie ayam. Ada mie ayam. Ada durian nggak? Enggak. Wah, saya Tensi saya sedang tinggi jadi nggak makan. Oh, Bu Yus, saya mau lapor, saya sama Pak Budi baru saja makan durian buat sarapan, Bu. Pempek dicampur durian enak banget. Pempek campur durian. Kalau pempek campur durian itu baru aneh gitu. Ya. Bu Yus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita pagi ini. Sama-sama selamat. Ah, Baik, ah. sukses Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi itu yang kakak tertua Nah, sama yang ada paling yang paling muda. kecil. Ada yang paling kecil ya, 8 bersaudara ya sekarang ya. Jadi kenapa dipanggil apa tadi? Encim tahu? Encim itu tahu. kenapa? Dia kan tiap pagi ada encim-encim jual tahu gitu. Oke. Jadi kita goda kalau dia tuh bukan anaknya ibu, Anaknya encim tahu. Encim tahu gitu. itu. Terus dia suka Jadi sebel. dibilangin tahu, udah nangis ya. Ya ampun, jadi itu umur masih kecil lah itu. Masih kecil, masih kecil. Main di empang bener Pak? Iya, di dekat rumah kita tuh ada empang, banyak ikannya. Nah. Jadi saya hampir tiap hari nangkep ikan, pakai Oh. jaring, nyemplung. Ikan tuh. apa tuh? Macam-macam, ada ikan lele, Oh. ada ikan sepat, Jadi bawa gabus. pulang berapa banyak biasanya? Oh, pernah kita bawa pulang itu lebih dari 20.
pas waktu musim ya kita dapat. Tapi ya rata-rata 1-2 lah. Jadi orang rumah mau marah nggak bisa, udah bawain makanan soalnya gitu ya. Tapi badannya bau semua. Badannya bau semua karena main di empang. Ada lagi Pak ya saya mau tanyain mana nih? Nah, kira-kira kalau lihat lilin, ini ada lilin, ada sabun, apa artinya buat Pak Budi nih? Ya kala saya kecil, SD, SMP itu Bapak berinisiatif berwira swasta. Oke. Nah, jadi saya adalah penjual sabun, ya, penyamun lilin. Dari rumah ke rumah atau Nah, gimana? dari ke rumah atau ke rumah kenalan-kenalan. Saya nganter. Nawarin. Gitu. Umur berapa itu Pak Budi? Umur berapa itu? Umur 9 tahun kali ya. Oke. 9 tahun. Jadi pada saat itu ayah pada waktu ya bapak ya, Iya, waktu iya. itu membeli stok Ya. lilin dan sabun. Jadi lilin kita beli dari pasar, terus kita jual karena dulu listrik kan suka mati. Oh iya. Dijual gitu. Sabun yang paling intensif kita beli dari pabrik banyak gitu, terus dikemas dalam satuan-satuan kecil. Nah, itu saya antar. Oke, tapi apa tuh yang sebagai anak berumur 9 tahun diperintahkan berjualan tuh? Jadi kalau saya lihat memang indirect ya, bahwa satu perjalanan itu punya makna. Makna yang saya rasakan bahwa saya itu tidak mudah putus asa dan bekerja secara katakanlah tekun dalam seperti itu. Ya, itu yang kita lakukan. Karena dalam keadaan anak kecil yang mestinya belum bertanggung jawab itu, dan itu menanamkan rasa tidak mudah, Tidak gitu mudah. ya, menyerah gitu. Ya. Kalau saya lihat berarti bapaknya Pak Budi ini memang banyak menanamkan nilai-nilai seperti itu ya. Seperti apa sih seorang ayah Pak Budi ya, dan apa yang diajarkan? Ya, yang pasti dia adalah orang masyarakat. Dia selalu punya peran dalam masyarakat, baik formal maupun tidak formal ya, sebagai ketua RW, sebagai kegiatan-kegiatan. Nah, leadership ini yang selalu disampaikan disertai dengan kesederhanaan. Oleh karenanya saya menganggap komunikasi dengan orang lain itu harus punya makna. Ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan seseorang, kita tahu maknanya apa dan kita mesti serius melaksanakan itu. Juga dengan keluarga dan sebagainya. Tidak ada yang kosong di situ. Iya. Jadi itu yang kalau tadi saya kaitkan dengan apa yang diajarkan oleh ayahnya, bahwa semua yang beliau lakukan itu memang ada maknanya. Tampaknya kita sudah mulai mendekati Gambir. Ini sabunnya saya simpan dulu Pak. Iya. Sama lilin takutnya dijual sama Bapak. Hebat juga bawa sabun juga. Jadi kita sudah di Gambir. Pak Budi mau sidak Gambir dulu, ada beberapa hal yang mau dicek, tiketing ya Pak ya, penumpang, dan apa lagi tuh Pak? Kamar mandi. Kamar mandi harus ya Pak ya? Oke. Peron, ngecek penumpangnya udah duduk, Oke. tanya masukannya apa. Tadi kan masukannya frekuensi harus tambah. Frekuensi harus tambah, itu pastinya satu. Oke. Jadi Mesti ditambahin. kita harus tambahin. Kita akan lihat lagi nanti bagaimana hasil sidak dari Pak Budi di stasiun Gambir. lebih canggih lah, enak untuk orang tua juga ya Pak ya. Kalau ini kan kadang-kala bisa salah ketik ya, ini kan ini ya. Pagi. Ada kamar nggak? Ada Pak. Kalau semalam berapa? Per malamnya kalau untuk yang single nih Pak, 540 Pak. Oh, berapa jam tuh? Sampai besok siang jam 12. 12 jam jadi ya? Iya, Tapi kalau saya ngambil 6 jam boleh? bisa juga Pak. Berapa? Untuk pilihan Jam? transitnya Hah? ada yang 4 jam, 8 jam. Oh, 12 lain-lain jam. ya? Iya, lain-lain harganya Pak. 4 jam itu ya? Untuk single 290 ya, lumayan. Jadi hampir penuh terus ya?
Banyak yang ambil 4 jam. Alhamdulillah. Banyak yang 4 jam Pak, banyak kan? Oh. Iya, ketimbang yang 1 malam. Oh, 1 malam. Iya. Bisa lihat nggak? Bisa Pak. Nah, Ada yang kosong? Ada. Oh, boleh lihat. yuk. Kalau ini dia per 4 jamnya 360. Yang di sini itu, Pak, yang pot jadi yang kayak kapsul. bangkit, Oh, iya, kapsul. kapsul. Bangkit, kayak Ada? kapsul. Ya, ada Pak, tapi dia satu ruangan kan rame-rame, ada 20 bed. Nah ini lagi isi 7 kamar, kalau Bapak berkenan cuma agak berantakan. Iya, Kalau mau lihat ya monggo. Lihat aja. Lihat. Ya, kalau ini ya dia lebih murah, Pak, 6 jamnya dia 125.000. Oh, ini pot room ya? Iya, ini pot roomnya. Monggo Pak. Nggak boleh berisik berarti karena Oh, sharing. Ya, sharing. Kamar sharing. Hmm. Jadi ini saya mau ngikutin agenda ya Pak Budi. Tadi udah sidak dibawakan di area tiketing, sudah sidak nanya beberapa penumpang. Terus dari tiketing tadi Masih. bertanya kepada Ya. petugas. Cek juga untuk Dari Bandung. hotel yang ada di sini, untuk hotel yang bisa disewa untuk transit. Termasuk tadi ke toilet. Saya lihat Pak Budi itu satu persatu flashnya itu dipencet untuk memastikan bahwa memang flashnya bekerja semua. Nah ini kalau agenda satu lagi ya ini udah pasti Ya. diajak foto-foto oleh masyarakat yang mungkin tidak sering berkesempatan bertemu dengan Pak Budi Karya Sumadi. Assalamualaikum. Mau kemana, Bapak Ibu? Ke Bandung. Bandung? Oh ya. Lebih seneng naik kereta api atau naik bis? Kereta Oh, lebih cepat. lebih cepat. Nggak macet ya? Iya. Ada masukan apa? Udah baik sih kalau kereta dari Bandung ke dari Jakarta. Jakarta ke Bandung. Cuma mungkin kalau yang dari Jakarta ke Tasik cuma ekonomi. Cuma sekali. Ya cuma ekonominya beda dengan yang dari jurusan. Iya ya. Waktunya juga lama ya. Berapa jam tuh ke Tasik? 7 jam lebih. Tapi dulu nggak ada kan? Barusan Iya. ada kan? Sudah ada Pak. Ini pulang Bandung atau jalan-jalan aja? Mau jalan-jalan aja. Oh ya. Oke, selamat jalan. Masih ya. Masih. Mau ke Bandung? Jalan-jalan? Oh, kamu aja. So, what do you feel about transportation in Indonesia? Transportation is very good. Cakap Melayu juga boleh? Saya bisa senang berjalan di sini daripada dari mana? Daripada Boleh bas. daripada Tanah Abang mau pergi ke hotel ke Stesen Gambir. Ke Bandung juga bisa senang mau berjalan walaupun tanpa driver. Boleh bergerak sendiri. Ya. Lepas tu yang stesen sini memang sangat macam airport, sangat selamat. Tadi kita orang naik macam rasa macam kat airport. Ada berimbas. Lepas tu memang senang. Oh, ini pertama kali? Pertama kali. Oh ya. Berapa hari di sini? 4 hari 4 hari. jalan. Cari apa di Bandung? Jalan-jalan sebab sini banyak boleh shopping. Oh, shopping. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke Pak Budi, Ya. gimana hasil sidaknya? Memuaskan kayaknya ya? Alhamdulillah hari ini saya puas. Teman-teman di PT Kereta Api berbuat yang baik. Ya tadi cek mengenai tiket, mengenai antrian, mengenai hotel, dan tadi beberapa konsumen pada dasar senang. Terus saya tadi ada masukan itu harus ke Tasik sama Pangandaran harus ditingkatkan dan kualitas apinya harus ditingkatkan. Ini memang sering kita lakukan, termasuk ke Tasik itu sebelumnya nggak ada. Ya. Baru ada kira-kira 2 bulan yang lalu. Nah, makanya kita adakan, nanti kalau lebih bagus kita akan tingkatkan dengan kereta-kereta yang lebih bagus. Oke, terima kasih banyak loh Pak Budi. Masih. Sudah boleh ikut serta ini, kita sebenarnya sangat terganggu di sini. Ya. Kita harapkan terus pencapaian di Kementerian Perhubungan ini dalam tahun-tahun ke depan. Kita lihat juga bagaimana perjalanan dari seorang Budi Karya Sumadi ke depannya, dan saya mau berterima kasih sekali lagi atas Terima kasih. waktunya. Terima kasih sekali luar biasa Kak Umpas. Terima kasih untuk pempeknya yang luar biasa, untuk duretnya juga. Terima kasih atas keramah tamahannya. Terima kasih Pak Budi. Salam untuk keluarga. Terima kasih Mas.
Oke, jadi kita akhiri dulu program VVIP very very interesting person untuk kali ini bersama Pak Budi Karya. Mari kita ketemu lagi di VVIP berikutnya. Sampai jumpa.